Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dimanapun juga Anda berada, damai Tuhan bersamamu. Kita masih berada di situasi yang tidak mudah ketika pandemi COVID-19 ternyata juga belum kita ketahui kapan selesainya. Kita diundang untuk bisa melihat dengan kacamata iman, apakah ada berkah di tengah-tengah musibah ini? Apakah ada rencana Tuhan di tengah-tengah pandemi yang tidak berujung ini? Para saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia mungkin kita pantas pesimis, tetapi sebagai orang beriman kita diundang untuk tetap memiliki pengharapan dan kita diundang untuk memiliki kepekaan. Di manakah kita bisa melihat wajah Tuhan dalam situasi sulit ini? Beberapa waktu yang lalu kita mendengar dan kita bersyukur seorang tokoh yang mungkin jauh jaraknya dari tengah-tengah kehidupan kita, tetapi media sosial, sarana komunikasi itu sangat mendekatkan momentum kemanusiaan ini. Kita memiliki tokoh yang kita kenal namanya Sarah Gilbert. Dia yang menemukan vaksin sebagai salah satu vaksin yang sudah bisa dirasakan kehadirannya itu oleh umat manusia sedunia yang disebut dengan vaksin AstraZeneca. Para saudara-saudari yang terkasih, kita tidak sedang mempromosikan vaksin, tetapi kita sedang melihat tangan Tuhan dalam sosok figur pribadi yang namanya Sarah Gilbert. Sebetulnya dia hebat ketika ketekunannya, kesetiaannya, dan sekaligus juga totalitas profesionya. Dia mempersembahkan karya keilmuan yang luar biasa dengan penemuan vaksin ini. Tetapi dalam kacamata iman, kalau kita melihat karya Tuhan itu nyata di dalam kemanusiaan, Sarah Gilbert ini menjadi sangat luar biasa ketika dia tahu bahwa vaksin yang dia temukan ini akan memberikan prospek yang luar biasa, terutama keuntungan material. Tetapi inilah hebatnya. Tokoh wanita ini tidak ingin memanfaatkan atau mengambil keuntungan atas temuan yang luar biasa ini, karena dia melepas hak ciptanya atas vaksin ini, sehingga vaksin ini bisa dinikmati oleh umat manusia sedunia dengan jangkauan yang bisa diukur oleh ukuran manusia. Dia tidak mengambil keuntungan atas hak cipta ini. Ketika dia ditanya mengapa, di dalam kesederhanaan itu dia tidak bisa atau setidaknya tidak ingin mengambil haknya itu. Hanya satu yang dia katakan, ini demi kemanusiaan. Para saudara-saudari yang terkasih, inilah setitik atau seteguk air yang bisa kita nikmati pada masa pandemi ini. Di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah pandemi, kita bisa melihat wajah dan karya Tuhan dalam sosok pribadi yang namanya Sarah Gilbert ini. Saya tidak tahu apa yang diyakini dia di dalam kacamata imannya, tapi pernyataannya bahwa hak ciptanya yang bisa menghadirkan keuntungan yang luar biasa ini dia lepas demi untuk kemanusiaan. Pasti inilah sebuah keutamaan hidup. Pasti inilah karya Tuhan, kehadiran Tuhan lewat sosok figur yang membaktikan seluruh hidupnya demi untuk pengembangan keilmuan, tetapi tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi demi untuk
kepentingan umat manusia. Para saudara-saudari yang terkasih, saya percaya, kita percaya, sosok pribadi ini telah melihat wajah Tuhan. Wajah Tuhan yang penuh kerahiman, wajah Tuhan yang berbelas kasih. Dengan kehadiran pribadi-pribadi seperti ini, kita menjadi manusia yang semakin memiliki harapan. Tuhan punya rencana, maka Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita di dalam kesulitan. Pribadi-pribadi seperti Sarah Gilbert inilah yang kita yakini diutus oleh Tuhan untuk mewartakan karya dan belas kasih Tuhan. Dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan di dalam bacaan liturgi hari ini, dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18, kita bisa melihat sosok figur yang namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena memiliki pengalaman perjumpaan secara personal, secara pribadi dengan Yesus. Maria Magdalena memiliki pengalaman diampuni oleh Yesus dan bahkan pengalaman diselamatkan oleh Yesus. Maka Maria Magdalena menjadi pribadi yang dikasihi, pribadi yang penuh kerahiman, dan pribadi yang sudah mengalami karya keselamatan Tuhan. Maka Maria Magdalena menjadi pribadi yang bersyukur. Kita yakini di dalam kitab suci, Maria Magdalena menjadi orang pertama yang bisa melihat Yesus yang bangkit dari kubur. Pengalaman perjumpaan ini membuat Maria Magdalena mengucapkan satu kata, "Aku telah melihat Tuhan." Maria Magdalena bahkan dipercaya oleh Yesus untuk juga mewartakan perjumpaannya dengan Tuhan ini kepada para murid, kepada para rasul. Tentu saja ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Para saudara-saudari yang terkasih, kita memiliki kerinduan sebagaimana Maria Magdalena untuk bisa melihat Tuhan. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang Maha Rahim. Sosok figur yang tadi kita kenal, yang namanya Sarah Gilbert, bisa jadi dia melihat wajah Tuhan dalam diri orang-orang yang menderita pandemi virus COVID. Maka dia juga mempersembahkan apa yang dia terima, apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada dirinya dalam penemuan vaksin ini. Kita juga belajar dari Santo Vincentius dalam pergumulan pesiaran hidupnya, ketika dia akhirnya membaktikan hidupnya untuk orang miskin. Satu kata yang diucapkan oleh Santo Vincentius, "Aku telah mengalami kasih Tuhan, dan hanya satu yang bisa aku lakukan. Aku ingin mengasihi Tuhan lewat saudara-saudari kita yang menderita." Maka bagi Santo Vincentius, kasih itu merupakan persembahan hidup sungguh kreatif tanpa batas. Para saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi sesulit apapun, kita diundang untuk bisa melihat Tuhan. Melihat sosok figur orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bisa melihat wajah Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami sesulit apapun juga. Ketika kita masih terus memiliki pengharapan, dan justru ketika kita bisa berbuat sesuatu untuk juga menjadi penyalur rahmat kasih Tuhan yang penuh pengharapan itu, di sanalah kita sudah memulai melihat buah iman yang sudah dihadirkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa melihat Tuhan dalam diri orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan memberkati kita semua.